Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi pihak yang paling disalahkan atas pembantaian militer Israel di kamp pengungsi Rafah. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk habis-habisan Israel atas serangan yang menewaskan sedikitnya 45 warga Palestina itu. Amarah Erdogan ini diutarakan dalam pidatonya di depan anggota partai AK sebagaimana dikutip Anadolu pada Rabu 29 Mei. Saking marahnya karena pembantaian di Rafah, Erdogan menyebut Netanyahu sebagai vampir yang haus dengan darah. Selain itu, Erdogan juga menyebut Israel sebagai negara teroris. Lebih lanjut, ia menyentil para pemimpin dan pemerintahan Eropa yang dianggapnya diam saja atas situasi di Rafah saat ini. Ia lantas menyinggung Amerika Serikat yang juga harus bertanggung jawab atas genosida di jalur Gaza, Palestina. Menurut Erdogan, tidak ada negara yang aman kecuali Israel mematuhi hukum internasional dan menganggap dirinya terikat oleh hukum internasional. Erdogan mengkritik ketidakmampuan sistem internasional termasuk badan-badan seperti PBB untuk menghentikan kekejaman yang sedang berlangsung di Gaza, di mana lebih dari 36.000 warga Palestina telah terbunuh dan telah menyebabkan kehancuran yang luas, pengungsian, dan kondisi kelaparan. Ia juga mendesak umat Islam mengambil tindakan dan melawan segala bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh negara Yahudi. Dermaga terapung buatan Amerika Serikat di lepas pantai Gaza dilaporkan rusak parah imbas diterjang ombak. Padahal fasilitas tersebut baru saja selesai dibangun sekitar seminggu yang lalu. Dermaga itu seharusnya sudah beroperasi, namun kini pengiriman bantuan gagal total. Fox News Digital memperoleh foto satelit yang memperlihatkan dermaga apung di Gaza kini telah hancur. Tampak hanya kurang dari sepertiga dermaga yang masih utuh. Selain itu tidak ada tanda-tanda sisa-sisa bagian struktur yang lebih dalam. Adapun pembangunan dermaga buatan Amerika Serikat ini menghabiskan dana sekitar 320 juta dolar. Meski dibuat dengan harga mahal, dermaga ini hanya bertahan sekitar seminggu sebelum cuaca buruk menghantamnya. Pemerintahan Joe Biden pun bergerak cepat guna memperbaiki dermaga tersebut. Hanya saja mereka tidak menyebutkan kapan perbaikan dermaga itu akan selesai. Diketahui dermaga tersebut digunakan sebagai jalur pengiriman bantuan ke Gaza. Imbas kerusakan pada dermaga ini, Amerika Serikat terpaksa menunda pengiriman bantuan seluruhnya. 4 kapal yang menstabilkan dermaga terhenti akibat air berombak awal pekan ini, sehingga menyebabkan kerusakan. Dari 4 kapal penstabil yang lepas awal pekan ini, 2 diantaranya melayang ke utara dan mendarat di pantai Asdod, Israel. Sementara 2 lainnya tetap berlabuh di pantai dekat dermaga. Meskipun dermaga tersebut disebut telah digunakan untuk mengirimkan sekitar 569 metrik ton bantuan ke Gaza, tidak ada satupun bantuan yang dikirimkan ke Palestina pada minggu lalu, Pentagon mengonfirmasi. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah berhasil menghancurkan sebuah jalur bawah tanah yang cukup besar di Rafah Timur, jalur Gaza Selatan. Operasi ini dilakukan oleh tim tempur Brigade 401 yang beroperasi di bawah divisi ke-162 dengan dukungan dari unit Ihlam dan unit 504. Juru bicara IDF Letkol Daniel Hagari mengumumkan pencapaian tersebut, menyoroti hancurnya jalur anti-tank sepanjang 1,5 km yang dipenuhi puluhan rudal anti-tank dan berbagai senjata lainnya. Juru bicara tersebut menekankan pentingnya strategis misi ini dalam mengganggu kemampuan Hamas. Drone canggih MH9 Reaper Amerika Serikat kembali ditembak jatuh oleh kelompok Houthi Yaman pada Rabu 29 Mei kemarin. Insiden ini merupakan ke-6 kalinya drone MH9 Reaper ditembak jatuh kelompok tersebut sejak Perang Pecah Oktober 2023. Pasukan bersenjata Yaman menembak jatuh drone canggih Amerika Serikat di Yaman Utara, tepatnya di Provinsi Marib.
The Associated Press menganalisis gambar yang dipublikasikan secara online. Gambar tersebut menunjukkan penampakan MQ-9 Amerika Serikat. Tampak drone tersebut tengkurap di gurun tandus di Marib. Sementara ekornya terputus dari bagian tubuh drone. Setidaknya satu palka telah dibuka setelah mendarat. Meski demikian, sebagian besar drone tersebut tetap utuh tanpa kerusakan akibat ledakan yang jelas. Terlihat dalam video sejumlah personel angkatan bersenjata Yaman menginjak drone tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat membantah drone MQ-9 Reaper-nya jatuh. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengaku angkatan udaranya tidak kehilangan pesawat apapun yang beroperasi di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat. Militer Israel kian mempersempit pergerakan kelompok perlawanan Palestina Hamas di kota Rafah. Israel mengklaim telah merebut seluruh perbatasan darat wilayah Palestina Gaza dengan Mesir pada Rabu 29 Mei. Dengan demikian, Israel memiliki otoritas penuh di seluruh perbatasan darat wilayah Palestina. Juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan pasukan Israel telah memperoleh kendali operasional atas koridor Philadelphia dengan menggunakan nama kode militer Israel untuk koridor sepanjang 14 km di sepanjang satu-satunya perbatasan jalur Gaza di Mesir. Sementara itu, Mesir mendesak dunia untuk mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pengepungan Israel di jalur Gaza. Seruan ini disampaikan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi saat menghadiri pertemuan para pemimpin Arab dan pejabat Tiongkok di Beijing. Abdel Fattah al-Sisi juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan jangka panjang ke Gaza. Dia lebih lanjut mendesak para pemimpin global untuk mencegah segala upaya Israel untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka. Sisi menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak mungkin tercapai tanpa penanganan masalah Palestina secara komprehensif. Dia menganjurkan komitmen yang serius dan segera terhadap solusi dua negara dan pengakuan atas hak sah Palestina atas negara merdeka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.